Halo guys, halo teman-teman. Selamat datang kembali di Lance Intuitions ya. Gimana keadaan kamu? Sehat ya? Tetap semangat. Sesulit apapun keadaan kita teman-teman ya. Mudah-mudahan semua perubahan positif akan segera datang di dalam kehidupan kamu teman-teman. Dalam segala bidang kehidupan ya. Spiritualisme, karir, keuangan, kesehatan, romansa kamu. Tetap optimis ya teman-teman ya. Oke, kita mau pilih kartu lagi nih ya. Temanya kali ini uh, pilih dengan intuisi, sebutkan di dalam hati dan pikiran kamu teman-teman ya. Kali ini temanya siapa dan apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Siapa yang sering berkata buruk tentang kamu. Kamu tahu atau tidak ya. Atau mungkin kamu sudah tahu tapi kamu ya, setiap orang kan memiliki cara masing-masing untuk menghadapi sesuatu ya, hal buruk, hal baik, seperti itu ya. Siapa yang sering membicarakan tentang hal-hal buruk tentang kamu dan apa yang mereka bicarakan, hal buruk apa yang mereka bicarakan di belakang kamu, entah kamu ketahui atau tidak, ini hanya kamu yang tahu nanti ya. Sesuai tebaran kartunya nanti aku jelaskan dengan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Positifkah, negatifkah yang mereka bicarakan. Ya, hasilnya nanti jangan terlalu dibawa perasaan teman-teman. Ini bacaan untuk umum. Ya, pilih kartunya ini untuk umum. Energinya banyak yang kemungkinan akan banyak yang aku tarik di sini, kemungkinan ya. Jadi hasilnya jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu marah-marah, kecewa. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan kondisi kamu, ya teman-teman ya. Kalau memang energi kamu nggak kebaca di sini atau memang nggak resonate atau nggak cocok sama kamu, ya sudah. Berarti bacaannya, temanya belum untuk kamu teman-teman ya. Sesimpel itu, jangan terlalu dibawa sulit. Ya, tinggalkan saja kalau memang nggak cocok temanya untuk kamu. Ya, kalau aku kan membuat tema ini biasanya aku seperti ini loh teman-teman. Aku selalu mendiskusikan itu dengan guides aku. Kalau memang nggak boleh ya aku nggak akan buka. Ya, apapun itu temanya ya, apapun ya. Mau tema yang aku bacakan itu disukai banyak orang atau tidak gitu, aku selalu mendiskusikan itu semua. Ya, kalau diizinkan ya aku langsung lanjut gitu ya, seperti kali ini. Siapa yang sering berkata buruk tentang kamu? Terlepas dari itu benar atau tidak yang dia bicarakan tentang kamu. Yang namanya gosip ya teman-teman ya. Gosip itu kan nggak selalu benar. Tidak selalu dengan kenyataannya, ya. Tapi ini kita bicarakan siapa yang sering bergosip tentang kamu, berkata buruk tentang kamu, siapa dan apa yang mereka bicarakan. Terlepas dari benar atau tidaknya, ya teman-teman ya. Kita kan tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita. Ya, realistis aja lah gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang untuk menyukai kita, mencintai kita, peduli sama kita. Mau sebaik apapun yang kita lakukan pasti ada aja gitu salah kita di depan mereka. Ya, ada aja yang mereka anggap kita nggak baik gitu ya. Oke? Pilih dengan intuisi, sebutkan pertanyaannya, siapa yang seling karena kecil cadel. Siapa yang sering berkata buruk tentang kamu, bergosip buruk tentang kamu, dan apa sih yang mereka bicarakan? Ya, terlepas dari itu benar atau tidaknya, terlepas dari itu kamu sudah mengetahuinya, tapi kamu cuek-cuek aja atau bahkan kamu tidak mengetahuinya sama sekali. Seperti itu. Pilih dengan intuisi teman-teman, mana pile atau tumpukan kartu yang memanggil kamu. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Tumpukan 1, tumpukan 2, dan tumpukan 3. Aku tidak meletakkan indikator apapun di sini untuk melatih intuisi kita ya, teman-teman ya. Oke? Tumpukan 1 atau pile 1, kita mulai ya. Sampai jumpa untuk yang kedua dan ketiga. Halo, pile 1, sehat ya. Terus berpikir positif dan optimis ya teman-teman. Oke, ini aku cari tahu tentang siapa sih yang sering berkata buruk tentang kamu, gosip, yang sering bergosip buruk tentang kamu. Ini tentang siapanya ya. Mungkin selanjutnya yang ini tentang apa yang mereka bicarakan tentang kamu ya. Oke, siapa? Di sini ada King of Wands. Ini bisa siapa saja ya teman-teman ya. Bahkan dari keluarga pun ya bisa saja membicarakan tentang kita ya. Oke, Queen of Swords.
dari keluarga, mungkin pasangan kita ya berkata buruk tentang kita gitu. Bisa saja. Aku nggak tahu isinya kartunya nanti tebarannya seperti apa ya. Strength. Siapa yang berkata buruk tentang kamu? Oke, Ace of Cups. Siapa yang pernah atau sering berkata buruk? Page of Wands. Oke, seperti aku bilang ya. Ini bisa saja pasangan kamu. Ya, bisa saja keluarga kamu. Bisa saja teman kamu, teman yang kamu anggap sahabat banget, teman dekat banget, sudah mengerti kamu. Tapi namanya sifat manusia itu pasti berbeda-beda. Ada kalanya mungkin kita ada sedikit masalah sama dia. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ya tidak selalu berkata buruk, tapi pernah lah ya, pernah atau sering ya teman-teman. Oke, kita mulai. Energinya aku bacakan acak ya teman-teman. Nanti kamu sesuaikan dengan keadaan kamu sendiri, kondisi kamu sendiri ya. Oke, di sini aku lihat ada beberapa energi. Ini kita bicara tentang pasangan. Ada Strength dan ada Ace of Cups. Dia mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Kamu memiliki banyak kecocokan sama dia. Tapi kan namanya dua sifat, dua didikan orang tua dari kecil ya, dua pola pikir. Tidak selalu cocok ya teman-teman ya, sejujurnya ya. Secara realitanya seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Tapi di sini memang ada kalanya terutama ketika dia merasa tidak puas dengan kamu, tidak puas dalam segala hal ya. Ada Queen of Swords juga di sini. Pasangan kamu ini, baik kamu sudah menikah maupun belum, ya ini yang jelas punya hubungan spesial sama kamu. Kamu memiliki banyak kecocokan sama dia. Bahkan, ya aku lihat di sini, mungkin kamu pun pernah membicarakan hal buruk tentang dia ke orang yang kamu percaya, mungkin orang tua kamu, mungkin sahabat kamu, mungkin rekan kerja kamu, gitu ya. Pun sebaliknya seperti itu. Di sini yang terbaca energinya yang pernah berkata buruk tentang dirimu atau bahkan sering, di sini adalah pasanganmu. Ya, di sini bahkan ada yang sudah menikah. Sejujurnya aku katakan dia pernah berkata buruk sama kamu atau bahkan sering, terutama ketika kalian sedang ada masalah. Mungkin dia bercerita kepada temannya ya. Di sini kayaknya aku lihat energi pertemanan. Dia membicarakan tentang kamu itu kepada temannya. Ya, ini ada lovernya kamu nih. Justru orang yang kamu cintai, dia juga mencintai kamu, tapi terkadang dia curhat, dia cerita tentang masalah yang kalian hadapi. Masalah itu kan rata-rata kan negatif ya teman-teman. Nah, itu yang dia bicarakan. Ya, seperti itu. Di sini aku lihat ya, secara jujur aku katakan ada King of Wands, ada Page of Wands. Ini adalah orang yang suka sama kamu. Ya, mungkin ada penolakan di situ. Mungkin kamu pernah menolaknya. Ada Queen of Swords di sini. Ada penolakan dari kamu. Ini seseorang yang baik kamu divine feminine maupun divine masculine. Baik dia divine feminine maupun dia divine masculine. Kita tidak bicara gender laki-laki atau perempuan. Kita bicara energi kalau kita ngomongin tarot ya teman-teman ya. Kita condongnya kemana nih? Feel kita condongnya lebih kemana? Ke maskulin kah, ke feminin kah ya, tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu. Di sini jelas pernah ada dia nih sepertinya ya teman-teman, orang ini pernah mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ada Queen of Swords ya, aku cinta nih sama kamu, aku tertarik nih sama kamu ya. Di mata aku kamu tuh seksi banget loh, di mata aku tuh kamu tuh mandiri banget loh. Pokoknya dia sudah banyak merayu-rayu, mengeluarkan kata-kata manis. Di sini ada Queen of Wands ya. Queen of Wands ini adalah divine feminine atau divine masculine ya, sama saja, disesuaikan saja. Sosok yang menarik di mata lawan jenis ya. Jago ngegombal deh gitu ya. Flirty gitu ya, suka menggoda gitu. Dan biasanya mungkin lawan jenis tuh mudah kelepek-kelepek nih sama dia, apalagi kalau dia sudah mengeluarkan rayuan gombalnya dia ya. Tapi kok kamu enggak? Nah, itu dia bicarakan itu sama temannya ya. Ada Page of Wands di sini. Dia bicarakan tentang dirimu karena ada penolakan di situ. Ya. Kalau aku bilang biasanya kalau ada penolakan gini terus dia sakit hati, barisan patah hati sih sebenarnya. Ini salah satu dari barisan patah hatinya kamu nih. Dia patah hati sama kamu, tapi justru dia membicarakan hal buruk tentang kamu kepada teman-temannya, ya, di pergaulannya dia, temannya dia, sahabatnya dia, adik kakaknya dia, karena di sini ada energi orang yang lebih muda, ya teman-teman ya, mungkin ya. Ini jelas ada orang yang pernah kamu tolak,
Ya, kamu tolak, ya aku tidak membicarakan alasan kamu menolak dia ya, jelas di sini bukan temanya bukan itu, tapi jelas ini adalah orang yang pernah kamu tolak cintanya, ungkapan cintanya ya teman-teman ya. Oke. eh Sedikit energinya di sini ada energi adik kamu atau orang yang lebih muda dari kamu ya. Mungkin teman kamu yang lebih muda dari kamu atau bahkan adik kamu. Dia pernah berkata buruk tentang kamu nih teman-teman ya, ada page of one di sini. Ya namanya adik kakak ya teman-teman, pasti kan pernah ada salah paham, pernah ada apa ya, perbedaan pendapat tuh wajar ya. Dan kita kan pasti masing-masing punya teman dekat, punya sahabat untuk mengungkapkan kekecewaan kita kepada orang yang lagi ada masalah sama kita. Rata-rata kan seperti itu ya, terutama di feminine nih ya, gitu. Dan dia berkata, dia curhat ya, dia cerita itu sama temannya. Ada energi adik, orang yang lebih muda dari kamu ya. Oke, apa yang mereka bicarakan? Hal buruk apa yang mereka bicarakan tentang kamu? Four of Wands. Yap. Oke, Page of Wands. Ya, jelas di sini ada orang yang lebih muda dari kamu nih teman-teman ya. Oke. Two of Cups, apa yang mereka bicarakan? Oke, Three of Cups. Eight of Pentacles. Oke. Seperti dari awal aku jelaskan, aku akan menjelaskan tebaran kartunya apa adanya, tidak ada yang aku lebih-lebihin, tidak ada yang aku kurang-kurangi. Kamu ambil positifnya aja teman-teman ya, dibuang negatifnya. Oke. Ini random ya energinya aku bacakan ya. Kamu sesuaikan saja. Di sini kalau pasangan kamu yang membicarakan tentang kamu, ini ada yang sudah menikah. Seperti aku bilang dari awal ya energinya. Di sini ada pernikahan. Ya ada Four of Wands di situ, ada Page of Wands, ada Two of Cups, ada Three of Cups dan Eight of Pentacles. Gini. Bagi kamu, pasangan kamu yang membicarakan hal buruk tentang dirimu, mungkin di dalam hubungan kalian ada three party relationship teman-teman. Ada Three of Cups di sini ya. Three party relationship atau pasangan kamu beranggapan bahwa kamu ada orang lain. Ya, ada ketidaksetiaan yang kamu lakukan terhadap dia, terhadap hubungan kalian, apapun jenis hubungan kalian, karena di sini ada hubungan yang sudah serius. Ya. Sudah bertunangan atau bahkan menikah di sini ya. Tapi juga ada di sini yang belum menikah, tapi kalian punya hubungan spesial, kamu pacaran gitu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan kondisinya ya. Kalau memang resonate teman-teman ya. Sepertinya dia menganggap kamu sudah mulai bercabang nih hatinya, gitu ya. Ada three of Cups di sini, sudah mulai bercabang hatinya, dia sudah mulai tidak percaya dengan kamu. Ya, mungkin dia punya bukti-bukti sampai dia beranggapan seperti itu, atau hanya ini sekedar asumsi, tapi dia mengungkapkan itu sama temannya. Ya, ada Three of Cups di sini. Dia bercerita tentang itu, dia sharing ya, dia curhat itu sama temannya, teman dekatnya dia. Bahkan sama keluarganya aku lihat ya. Keluarganya adik kakaknya terutama di sini ya. Dia membicarakan tentang kecurigaannya dia sama kamu, bahwa kamu tuh tidak setia lagi sama dia, tentang ketidaksetiaan dan ketidakjujuran. Seperti itu. Di sini juga ada yang membicarakan tentang kamu ini tidak fokus sama hubungan kalian. Hubungan kamu dengan pasanganmu. Ya, kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman kamu, ada Page of Wands di sini, ada Three of Cups di sini ya. Kamu lebih sering kamu tidak memperdulikan pasanganmu, apapun jenis hubungan kalian, terutama kalau kalian sudah menikah ya teman-teman. Di sini aku lihat pasanganmu nih udah mulai protes, udah mulai banyak ketidaksetujuan dengan pola hidup kamu. Kamu lebih fokus sama teman kamu lebih fokus dengan kegiatan kamu di luar, mungkin bahkan pekerjaan. Di sini ada Eight of Pentacles ya. Baik kamu divine feminine kah atau maskulin kah, kamu di sini nilainya ya kerja boleh gitu ya, kerja boleh, tapi sempatkan waktu kok dong untuk aku gitu. Sudah mulai ada masalah di situ. Karena di sini aku lihat beberapa energinya ya. Kamu memang seorang pekerja keras teman-teman ya. Kamu fokus dengan karir kamu fokus dengan kesejahteraan keuangan kamu, kesejahteraan keluargamu. Mungkin bagi kamu yang masih single ya, belum menikah maksudnya. Mungkin kamu merasa kamu punya tanggung jawab terhadap orang tua kamu, adik kakak kamu ya, untuk menghidupi mereka. Jadi kamu kerja mulu. Ya, kerja mulu. Bagi kamu yang sudah berumah tangga, kamu merasa bahwa kebutuhan rumah tangga semakin meningkat nih. Apalagi kalau kamu sudah bicara soal anak ya, udah sekolah segala macem. Kamu fokus ke karir kamu, keuangan kamu, dengan tujuan ya untuk keluargamu, tapi kamu hampir tidak pernah punya waktu untuk pasanganmu.
Ya, baik kamu divine feminin maupun kamu divine maskulin. Nah, sudah ada masalah di situ. Pasanganmu membutuhkan waktumu untuk sedikit apa ya? Menghabiskan waktu untuk family lah, untuk keluarga, untuk anak-anak seperti itu. Ya. Situasi dan kondisi single dan berumah tangga sudah aku sebutkan tadi. Ada juga tentang pasanganmu nih merasa kamu punya orang lain ya yang kamu cintai. Pasanganmu nih merasa kamu lebih fokus sama teman-teman kamu ya, nongkrong sana nongkrong sini, apa ya, tidak terlalu memperdulikan hubungan kalian lagi, tidak terlalu memperdulikan pasanganmu lagi, rumah tanggamu lagi ya, dinilai sama pasanganmu seperti itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, seperti intro tadi yang aku jelaskan ya teman-teman ya. Siapa tahu saja masalah ketidaksetiaan ini hanya asumsi, kan kita nggak tahu. Tapi ini kita bicarakan tentang siapa yang pernah atau bahkan sering berkata buruk tentang kamu dan apa yang mereka bicarakan. Inilah yang terbuka. Seperti itu teman-teman ya. Terlepas dari kamu menyelesaikannya bagaimana dengan orang ini, ya itu kan hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang bisa mengatasinya. Terlepas itu benar atau tidak yang mereka bicarakan tentang kamu dan kehidupan kamu gitu ya. Itu kan hanya kamu yang tahu. Seperti itu. Tapi ya, inilah yang mereka bicarakan tentang kamu ya. Di sini ada energi pasangan, ada energi adik ya. Adik atau orang yang lebih muda dari kamu gitu ya. Dan ini yang mereka bicarakan. Ya, di sini ada yang sudah menikah, ada yang tunangan, ya ada yang hanya baru pacaran. Ya, itu energinya, teman-teman ya. Yang mereka bicarakan ya itu tentang kamu yang tidak fokus dengan keluarga karena financial things kamu, karena karir terus, kerja terus, kapan waktunya untuk anak istri, kapan waktunya untuk aku, seandainya memang kalian belum berumah tangga, gitu ya. Ada yang curiga bahwa kamu ini terlibat tripartite relationship atau tidak setia sama dirinya. Apa memang sudah pernah terbukti atau memang ini hanya asumsinya dia karena kamu fokusnya karena kamu mungkin jarang bertemu seperti itu ya, karena di sini ada Page of Wands, jarang bertemu gitu secara fisik, jadi hubungannya lebih banyak melalui sosial media, telepon, WhatsApp seperti itu. Jadi ada kecurigaan, kok nih orang nggak fokus sama aku ya, kok nih orang sibuk melulu ya, kok jadi sulit diajak ketemu ya, jadi dia curiga gitu teman-teman ya. Seperti itu. Di sini ada energi baik kamu maupun orang yang membicarakan kamu ya. Ini ada energi water sign yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada fire sign yaitu Leo, Aries, dan Sagittarius, terutama Leo ya. Di sini ada earth sign yaitu Taurus, Capricorn, dan Virgo, teman-teman ya. Oke? Semoga resonate, semoga cocok ya teman-teman ya. Kalau memang nggak resonate sama sekali, kalau memang nggak cocok sama sekali, ya berarti ini bukan bacaan untuk kamu ya teman-teman ya. Tetap berpositif thinking ya. Apapun dan dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Bye-bye. Halo, tumpukan kedua atau pile kedua ya. Siapa sih yang sering berkata buruk tentang dirimu? Dan apa yang mereka bicarakan biasanya tentang dirimu ya? Siapa yang pernah atau sering berkata buruk tentang dirimu dan apa yang mereka bicarakan biasanya ya? Ini bisa siapa saja sesuai tebaran kartunya nanti. Apapun akan aku jelaskan dengan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya teman-teman ya. Diambil positifnya, dibuang negatifnya ya teman-teman. Apapun nanti hasilnya selalu berpikiran positif ya teman-teman ya. Nanti masalah terlepas dari benar atau tidaknya yang mereka bicarakan tentang dirimu, itu kan hanya kamu yang tahu ya. Apakah kamu sudah tahu tentang orang ini atau belum, itu kan hanya kamu yang tahu ya teman-teman ya. Siapapun, bisa saja orang tua ya, karena kita kan tidak setiap saat bisa cocok sama orang-orang terdekat kita, orang tua bahkan ya gitu. Jadi kadang-kadang mereka pasti akan membicarakan tentang masalah mereka sama kamu, keburukan mereka sama kamu ya, tentang dirimu gitu ya. Dan mereka biasanya cerita sama orang yang mereka percaya, mungkin saja sahabat, mungkin saja pasangan ya, mungkin bahkan sama anak gitu ya. Tergantung nanti siapa yang pernah berkata buruk tentang kamu atau sering berkata buruk sama kamu ya, tentang dirimu ya. Oke, ini aku akan buka siapanya ya, siapa yang pernah atau sering berkata buruk tentang kamu dan ini tentang apa sih yang mereka bicarakan. Oke, kita buka ya. Eight of Wands,
The Wheel of Year atau di The Wheel of Fortune ya. Ada yang punya hubungan jarak jauh dengan orang ini. Eight of Pentacles, Queen of Wands, ada Knight of Swords, di sini kok ya aku lihat ini random ya, energinya aku bacakan pasti dengan random, dengan acak ya. Sesuaikan saja dengan keadaan kamu teman-teman ya. Baik kamu divine feminine kah, divine masculine kah kamu. Begitu pula orang ini. Ya, sesuaikan saja. Kita tidak bicara gender, kita bicara energi kalau di dalam pembacaan kartu tarot ya teman-teman ya. Kita condongnya kemana? Ke maskulin kah? Ke feminin kah? Gitu ya. Oke, di sini aku lihat ada energi teman. Ya, teman-teman di sini ada Knight of Swords. Orangnya memang kalau aku lihat di sini orangnya memang ada Queen of Wands dan Knight of Swords ya. Ini energi pertemanan jelas teman-teman ya. Dia orang yang memang cenderung sangat aktif, cenderung orangnya terburu-buru, orangnya emosional, ya, gampang tersulut amarahnya, ya, gitu. Dia berbicara buruk tentang kamu, pernah, ya, pernah dan mungkin sering, ya, ada Eight of Wands di sini ya. Dan mungkin karena dia orangnya sangat terbuka, sangat belak-belakan gitu ya. Jadi dia jarang sekali menyembunyikan unek-uneknya dia kepada siapapun. Karena kita ini bicara tentang energimu teman-teman yang memilih tumpukan kedua atau pile kedua. Dia mungkin di sini posisinya dia pernah mengungkapkan itu sama kamu. Selain dia berbicara tentang keburukan kamu, terutama ketika kalian sedang ada masalah ya, berdua tentang masalah apapun ya, kan hanya kalian yang tahu. Terutama ketika dia punya masalah sama dirimu, ya, dia selain berbicara dengan orang lain yang dia percaya, mungkin temannya, mungkin orang tuanya, mungkin pasangannya, mungkin kakak adiknya, siapapun ya, dia sudah jujur ke kamu bahwa gue nggak suka nih lu gini, seperti itu. Jujur apa adanya, karena di sini ada Knight of Swords, ada Queen of Wands dan Eight of Wands. Ya, di sini ada banyak kejujuran yang dia sudah ungkapkan ke kamu. Intinya orang ini nggak diam-diam deh ngomonginnya. Kamu tahu bahwa orang ini pernah berkata buruk sama kamu, terutama ketika kalian lagi ada masalah. Tapi selain dia mengungkapkan secara langsung sama kamu, ya, dia berkata buruk itu, cerita itu kepada orang lain di belakang kamu juga, gitu ya. Mungkin sama orang tuanya ya, seperti itulah orang-orang yang dia percaya. Di sini ada rekan kerja kamu ya, di sini ada Eight of Pentacles, ya. Rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, apapun jenis pekerjaan dan karir kamu ya. Mungkin saja kalau kamu seorang wira swasta, businessman atau businesswoman, mungkin ini adalah klien kamu, rekan bisnis kamu. Pokoknya ini di sini ada energi seseorang yang bergaul sama kamu ini lebih bicara tentang keuangan dengan kinerja kamu, dengan kualitas pekerjaan kamu. Ya, kalau kamu seorang karyawan, kita ilustrasikan saja, kalau kamu seorang karyawan dan ini adalah teman kamu, satu kantor atau satu divisi atau apalah ya, satu pekerjaan sama kamu, dia berbicara mungkin ini terlepas dari benar atau tidak, dia berbicara sama kamu orang yang kurang pergaulan, diajakin makan siang nggak mau, diajakin gathering nggak mau, fokusnya kerja mulu, kamu dianggapnya kuper, nggak mau bergaul, dianggapnya sombong ya. Mungkin ya teman-teman, karena kita baru mencari tahu siapa aja nih. Tapi di sini jelas rekan kerja kamu, partner bisnis kamu, klien kamu, ya. Di sini juga ada energi pasangan, ya. Ada Queen of Wands dan ada Eight of Wands juga, the Wheel of the Year atau the Wheel of Fortune di sini. Jelas di sini adalah pasangan kamu. Tapi aku tidak melihat adanya jadian. Mungkin kalian baru PDKT, baru pendekatan ya. Baru pendekatan, kamu jarang ketemu, jarang banget karena dia atau kamu ya, itu sama-sama sibuk bekerja gitu ya. Jadi komunikasinya memang lancar, ada Eight of Wands di sini ya, ada 8 tongkat. Komunikasinya memang lancar, tapi sebagian besarnya itu hanya melalui internet. Sosial media kah, sosial media apapun yang kalian ikuti ya. Bisa saja Instagram, Facebook, WhatsApp, telepon, SMS gitu ya, video call, hanya melalui situ saja. Memang komunikasinya intens. Mungkin karena kenapa jarang bertemu secara langsung, mungkin karena
ada faktor pekerjaan yang sangat menyita waktu kamu atau waktunya dia, menyita waktu kalian berdua. Atau bahkan di sini ada long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Ya, tapi di sini jelas adalah orang yang lagi dekat sama kamu. Sudah ada kata cinta, sudah ada kata aku peduli nih sama kamu, aku tertarik nih sama kamu. Jadi masih pendekatan, tapi belum ada kata jadian ya. Di sini energinya aku lihat ya. Dia pernah berkata buruk sama kamu. Mungkin ya, nggak kunjung ada jawaban dari kamu. Mungkin kamu terlihat tidak serius di dalam hubungan ini. Kemungkinan ya, tapi jelas ini adalah orang yang punya hubungan jarak jauh sama kamu, atau jika tidak jauh jaraknya tapi kamu jarang bertemu, kamu lebih sering melalui sosial media, melalui WhatsApp, telepon gitu ya, seperti itu. Pertemuan secara fisiknya jarang. Dia pernah berkata buruk tentang kamu ya teman-teman ya. Oke, apa yang mereka bicarakan? Oke, ada Wheel of Fortune ya, sampai 2 kali. Ada Wheel of Fortune, apa yang mereka bicarakan tentang dirimu? Hal buruk apa? Five of Cups, Queen of Cups, Temperance, The High Priestess. Apa yang mereka bicarakan? Hal buruk apa yang mereka bicarakan sama kamu? Tentang dirimu kok, sama kamu. Tentang dirimu. Mereka bicarakan sama siapapun di belakang kamu ya. Entah itu keluarga, orang tua, adik kakak, sahabat, pasangan ya. Apapun ya. Yang mereka bicarakan tentang kamu dinilai ya seperti tadi aku bilang ya. Ada energi Cooper di sini, kurang pergaulan. Kamu dinilainya ini energinya random ya. Secara acak aku jelaskan ya teman-teman, kamu sesuaikan saja. Kamu dinilai orang yang Cooper, kurang pergaulan, gak enak diajak ngomong. Memang kamu punya kualitas yang sangat baik di dalam pekerjaan kamu. Kamu mungkin dinilainya sama orang atau orang-orang ini bekerja keras. Kamu punya kualitas pekerjaan yang hampir semuanya perfect, sempurna deh gitu. Hampir sempurna dalam hal pekerjaan, karir kamu ya, bisnis kamu orang yang bisa dipercaya, berkualitas gitu ya. Apapun karir dan bisnis kamu teman-teman ya, bisa saja kamu seorang karyawan atau kamu seorang wira swasta ya. Kamu dinilai sama klien kamu, dinilai sama rekan kerja kamu, memang kamu pekerja keras, tapi kamu cenderung kurang pergaulan. Kamu diajak ke sini nggak mau, gathering nggak mau, bukan meeting ya. Meeting itu kan masih dalam konteks pekerjaan, tapi ini pokoknya diajak bersenang-senang di luar pekerjaan ya, di luar pekerjaan tuh nggak mau gitu. Jadi kamu kerja pulang begitu aja, kamu nilainya kurang pergaulan, nggak enak diajak ngomong hal lain kecuali pekerjaan, ya seperti itu dinilainya. Kamu dinilai orang yang sangat misterius ya, ada The High Priestess di sini, ada Temperance, dan ada Queen of Cups. Kamu dinilai orang yang sangat misterius, banyak rahasianya nih orang gitu. Kamu dinilai buruk seperti itu ya, kamu dibicarakan buruk seperti itu. Sok misterius banget sih gitu. Susah ditebak banget sih nih orang gitu. Ya, jangan-jangan dia punya, ya pokoknya penilaian mereka tuh, kamu dinilai jangan-jangan kamu tuh dinilainya tuh, jangan-jangan kamu dukun. Jangan-jangan kamu punya ilmu hitam. Ya kayak gitu-gitulah teman-teman, kamu dinilainya seperti itu. Perkara ini benar atau tidak, terlepas ini benar atau tidak, ya hanya kamu yang tahu. Tapi aku hanya membicarakan sesuai tebaran kartunya adalah dan temanya ya. Siapa dan apa yang mereka bicarakan? Siapa yang membicarakan buruk tentang kamu? Pernah atau sering, dan apa yang mereka bicarakan? Ya, temanya hanya sebatas itu. Terlepas itu benar atau tidak, hanya dirimu, jiwamu, fisikmu yang tahu ya teman-teman. Oke. Di sini ada yang membicarakan tentang bahwa ya, kamu orang yang sangat tertutup ya. Kamu orang yang sulit ditebak. Ada Five of Cups, ada The High Priestess gitu ya. Ada Queen of Cups. Kamu orang yang sulit banget diajak ngobrol asik gitu. Jadi kamu orangnya tertutup sekali. Susah banget diajak ngomong, susah banget dibikin ketawa gitu ya. Karena ya aku lihat di sini mereka menilai kamu orang yang selalu tenggelam dengan kesedihan, selalu tenggelam dengan masalah-masalah kamu, tanpa kamu mau melepaskan itu walaupun hanya sejenak, walaupun hanya bersama teman-temanmu. Ya, mereka sebenarnya sangat mau mengajak kamu jalan-jalan.
nongkrong, ngopi, kayak gitu ya. Tapi dinilainya kamu orang yang banyak mengeluh, dinilai mereka ya. Kamu orang yang selalu terlihat punya masalah, terpuruk dengan masalah kamu. Terlihat seperti itu dinilai mereka ya. Kamu orang yang dinilai nggak asik diajak jalan, nggak asik diajak ngomong. Terlepas dari kamu punya pekerjaan yang sangat baik ya, dalam hal karir kamu sangat sukses ya. Terlepas dari itu, tapi dinilainya di sini apa ya? Dinilainya kamu orang yang nggak asik lah gitu, kuper gimana sih, susah banget diajak bersenang-senang. Kamu dinilai seperti itu ya. Kamu dinilainya orang yang misterius banget, pendiam banget. Kamu punya ilmu hitam, kamu mempelajari tentang hal-hal supranatural dan spiritualisme gitu ya. Jadi gitu, kamu dianggapnya yang tertutup banget, banyak rahasia, misterius banget kayak gitu ya. Di sini juga mungkin saja karena aku bicara tentang dia yang baru pendekatan sama kamu, namanya baru pendekatan, apalagi jarang ketemu ya, ada the Wheel of Fortune di sini teman-teman ya. Apalagi kalian jarang bertemu. Jadi percakapan kalian, komunikasi kalian ini hanya melalui sosial media. Baik itu inbox, DM, Instagram, dia hanya kepoin kamu melalui sosial media, status-status WhatsApp kamu. Jadi jarang untuk bertemu secara langsung, tidak bisa secara langsung melihat gesturnya saat bicara segala macam. Jadi itu pikiran-pikiran negatifnya dia sama kamu. Ada ketidakpercayaan dia sama kamu. Kalau kamu masih pendekatan sama dia ya, ada ketidakpercayaan karena memang jarang bertemu secara fisik. Mungkin karena faktor pekerjaan, mungkin karena faktor perbedaan domisili, apa dia kerja di luar kota atau bahkan luar negeri, seperti itu teman-teman ya. Gitu. Dia masih ragu-ragu sama kamu. Bahkan mungkin kalian berdua ya, ini orang bisa dipercaya atau tidak gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman ya. Karena ada jarak yang memisahkan kalian berdua. Terutama bagi kamu yang lagi pendekatan sama lawan jenis ya. Wheel of Fortune-nya keluar sampai 2 kali dan ada Eight of Wands. Tapi memang secara jujur di sini ada banyak komunikasi yang kalian lakukan ya. Tapi pertemuan secara fisiknya jarang. Gitu. Ya, seperti aku bilang tadi, ada energinya pertemanan, orang yang lagi pendekatan sama kamu. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk selalu senang sama kita, selalu mencintai kita, selalu peduli sama kita. Tidak bisa, mustahil teman-teman ya. Dan biasanya pembicaraan buruk itu akan keluar ketika kita punya masalah dengan orang ini. Ya, ketika kita punya masalah dengan orang ini. Bahkan sama orang tua kita. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin dia bercerita sama temannya, sama pasangannya, anaknya, adik kakaknya, seperti itu ya. Pernah atau bahkan sering. Ya, tapi di sini ada beberapa energinya, mereka sering membicarakan hal buruk tentang kamu. Ya, mungkin ini rekan kerja kamu yang sering membicarakan hal buruk tentang kamu karena kamu dinilainya kok orangnya nggak asik banget diajak ngomong. Gitu, kayak gitu ya. Ada yang dinilai, secara jujur aku katakan, kamu dinilainya karena kamu sulit banget diajakin keluar gitu ya, bersenang-senang ya, di luar konteks kamu bekerja gitu ya. Kamu dinilai sok suci orangnya, namanya pembicaraan buruk gimana sih teman-teman, dinilainya namanya gosip itu kan jarang banget yang bener ya, jarang banget yang baik gitu ya, isinya pasti gibah membicarakan hal-hal buruk ya sesuai temanya. Di sini kamu dinilai sok suci gitu ya, susah banget diajakin keluar gitu, kerja mulu gitu, mau jadi malaikat apa, mau jadi orang suci apa ya, seperti itulah penilaian seperti itu. Kamu dinilainya orang yang sok suci banget, susah banget diajakin keluar gitu ya. Gitu teman-teman, dinilai seperti itu. Sok suci ya, kamu ngertilah tentang apa. Ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan situasi kamu, teman-teman ya. Oke, di sini ada energi zodiak ya. Ini entah mereka yang membicarakan kamu atau bahkan zodiak kamu sendiri. Ada fire sign yaitu Leo, Sagittarius dan Aries. Ada earth sign yaitu Virgo, Capricorn dan Taurus. Ada air sign yaitu Gemini, Libra dan Aquarius. Di sini ada Virgo ya, ada Sagittarius. Oke, ada ini juga, ada water sign juga. Di sini Cancer, Pisces dan Scorpio. Hampir semua zodiak di sini ada. Entah zodiak kamu maupun atau orang yang membicarakan tentang dirimu. Ya, kalau energinya tadi seperti tadi,
Ya, aku bacakan, dan tentang apa sudah aku bacakan juga. Semoga resonates, semoga cocok teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, berarti ini bukan bacaan untuk kamu ya. Selalu berpikir positif ya teman-teman ya. Terlepas dari benar atau tidaknya yang mereka gunjingkan, mereka bicarakan, mereka gosipkan tentang dirimu, itu hanya kamu yang tahu ya. Terlepas dari kamu tahu atau tidak mereka bicara buruk tentang kamu di sini ya. Tapi sih aku lihat di sini ada energi yang kamu udah tahu. Kamu udah tahu kalau dia tuh bicara buruk tentang kamu karena dia yang bicara langsung sama kamu. Seperti itu ya. Pile 2 atau tumpukan kedua. Bye-bye. Halo, tumpukan ketiga atau pile ketiga. Ini kartu-kartumu ya. Pertama mungkin aku akan buka tentang siapa sih yang pernah berkata buruk atau bahkan sering berkata buruk sama kamu. Siapa? Siapanya ini bisa kemungkinan sesuai dengan tebaran kartunya ya teman-teman. Aku nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi. Baik itu positif maupun negatif. Siapapun hasilnya akan aku jelaskan. Ya, dengan apa adanya. Ini bisa saja orang tua kamu sih yang terbaca ya. Aku kan nggak tahu isinya apa. Bisa saja sahabat kamu, pasangan kamu, adik kakak kamu, ya siapapun ini ya, sesuai tebaran kartunya nanti ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat siapa yang pernah berkata buruk atau bahkan sering berkata buruk sama kamu ya, teman-teman. Oke, di Empress. Oh, oke. Five of Wands. Oke. Page of Cups. Queen of Pentacles. King of Swords. Oke. Energinya aku bacakan random atau acak ya. Sesuaikan saja dengan keadaanmu, kondisimu teman-teman ya. Baik kamu divine feminine kah atau divine masculine kah. Kita bicara energi, tidak bicara gender. Kita condongnya kemana sih? Ke feminin kah? Ke maskulin kah? Karena bahkan kalau tubuh fisik itu tidak bisa menjamin ya, energi kita lebih kemana. Kamu mengerti maksud aku ya teman-teman. Oke, pile ketiga. Di sini seperti aku bilang tadi, ada energi orang tua. Sering bicara buruk tentang kamu atau bahkan pernah. Teman-teman, bahkan kita sama orang tua kita pun yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dari kecil pun kita tidak selalu merasa cocok sama dia kan. Ada saatnya kita beda pendapat, ada saatnya kita pernah merasakan ya mengalami masalah lah sama mereka, berat atau tidak ya. Mungkin saat terjadi permasalahan sama kamu ini, dia mulai berbicara buruk tentang kamu ya. Pernah ya, mungkin tidak sering, hanya per momen aja, ketika kalian ada masalah aja, mungkin dia bicara dengan pasangannya, mungkin dia bicara dengan adik kakaknya, sahabatnya, seperti itu ya. Oke, di sini ada energi orang tua ya, mama atau papa kamu, terutama di sini ada energi ibu. Ya, ada di Empress, ada Queen of Pentacles ya. Ada energi ibu di sini, tapi energi papa juga ada. Ya, tergantung situasi dan kondisinya. Di sini juga aku lihat ada energi pasangan. Bahkan ada yang sudah menikah di sini ya, teman-teman ya. Baik kamu divine feminine kah maupun maskulin, begitu pula sebaliknya. Pasangan kamu memang aku lihat akhir-akhir ini mungkin kalian sering banyak cekcok, ada Five of Wands dan ada King of Swords di sini. Ada sering beda pendapat ya, ada King of Swords di sini ya, soalnya ya ada sering perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, lagi sering berantem deh istilahnya gitu ya. Dia pernah berbicara buruk tentang kamu atau bahkan sering ya. Semakin kalian sering banyak cekcok, banyak masalah di dalam hubungan kalian, semakin sering pula dia berkata buruk tentang kamu yang dia ungkapkan kepada temannya ya, mungkin kepada orang tuanya, ya seperti itulah ya. Ini jelas ada energi pasangan ya, baik kamu yang menikah maupun belum, jelas ini punya hubungan spesial sama kamu ya. Tapi di sini ada energi pernikahan ya teman-teman. Mungkin kalian lagi nggak cocok nih akhir-akhir ini ya, banyak kesalahpahaman, banyak hal-hal sensitif yang kalian bicarakan, akhirnya jadi bukannya tambah benar malah tambah kisruh, malah tambah nggak cocok ya, seperti itulah ya. Di sini aku lihat juga ada energi teman kerja kamu, apapun jenis pekerjaan dan karir kamu ya, baik kamu seorang karyawan maupun kamu seorang wira swasta, bisnismen kah, bisniswoman kah, sesuaikan saja ya. Di sini mereka pernah berbicara buruk tentang kamu ya teman-teman ya.
Di sini ada Page of Wands dan ada Queen of Pentacles ya. Dia pernah berbicara buruk sama kamu. Ada Page of Cups juga. Mungkin di depan kamu dia terlihat baik. Mungkin di depan kamu dia terlihat sering memuji kamu gitu ya. Sering terlihat memuji kualitas kamu, memuji hasil pekerjaan kamu. Seperti itu. Tapi dia sepertinya kalau aku lihat sering ya, bukan pernah lagi, tapi sering membicarakan hal buruk tentang kamu. Ya, rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu. Gitu ya. Bahkan di sini ada pasangan yang sudah menikah ataupun belum ya. Di sini adalah jenis pasangan ya, lawan jenis kamu, pasangan kamu, orang yang sudah punya hubungan spesial sama kamu. Ya, sepertinya siapapun yang aku sebutkan di sini energinya, pile ketiga atau tumpukan kartu yang ketiga, ini kamu memang hubungannya lagi nggak baik-baik saja. Seperti aku bilang, kamu lagi banyak masalah sama mereka nih. Sama mereka yang aku sebutkan satu persatu ya. Jadi mereka ya berkata buruk tentang kamu. Di sini ada energi adik ya. Ada energi adik nih, aku lihat energi muda, lebih muda dari kamu nih. Ya, dia pernah berkata buruk tentang kamu. Mungkin adik kamu masih remaja ya. Jiwanya masih labil gitu ya. Jadi dia cerita sama teman-temannya seperti itu ya. Kakak aku begini, kakak aku begitu, seperti itu ya. Gitu. Oke, apa yang mereka bicarakan? Hal buruk apa yang mereka bicarakan tentang dirimu? Three of Wands. The Fool. Oke, di Emperor seperti aku bilang ya, di sini ada pasangan. Ace of Pentacles dan Page of Cups lagi. Oke. Ya, jelas. Kamu lagi sering berantem. Bahkan sama adikmu ya, sama orang yang energinya lebih muda dari kamu. Dia pernah berkata buruk tentang dirimu ya, sama temennya nih. Yang mereka bicarakan tentang dirimu, hal buruk ya terutama. Ini apa adanya teman-teman ya. Sorry kalau agak ke trigger ya. Iya, ini terlepas dari benar atau tidak. Aku hanya menjelaskan tebaran kartunya. Kamu dinilai orang yang pelit. Kamu banyak duitnya. Di sini aku lihat ya energinya. Kamu atau orang ini memang punya keuangan yang cukup mapan, punya karir yang cukup baik gitu ya. Pokoknya nggak ada masalah keuangan deh. Dan orang ini sadar. Orang ini tahu banget kalau kamu tuh punya karir yang bagus, keuangan yang nggak, ya cukup lah gitu. Tapi kamu dinilainya pelit, terutama sama orang yang energinya lebih muda dari kamu. Ya, mungkin ini adalah adik sepupu kamu, adik kandung kamu, siapapun ya. Kamu dinilai orang yang pelit gitu. Orang yang meskipun ngasih tapi banyak perhitungannya. Ditanya dulu ini itu gitu. Ya, mending dikasih gitu. Ini energinya masuk kayak seperti itu ya teman-teman. Mending dikasih, udah ditanya macam-macam mending dikasih. Jadi kayak gitu. Itu hal buruk yang mereka bicarakan sama kamu ya. Di sini aku lihat juga ada energi pasangan, teman-teman ya. Ada Three of Wands, ada Four of Pentacles. Ada The Emperor. Ya, ini pasangan. Baik kamu divine feminine kah maupun maskulin kah, baik kamu seorang suami atau istri, baik kamu laki-laki atau perempuan lah, sesuaikan saja teman-teman ya. Di sini jelas pasangan kamu berbicara buruk tentang dirimu. Karena apa? Sepertinya aku bilang tadi energinya kamu lagi banyak ketidakcocokan ya. Sepertinya secara jujur aku katakan sesuai tebaran kartunya, dia ada niat untuk berpisah. Ya, jujur nih aku katakan, berpisahnya karena apa sih? Mungkin di sini karena keuangan. Ya, mungkin percekcokan yang terjadi, ketidaknyamanan yang terjadi di antara hubungan kalian berdua ini, apapun jenis hubungan kalian ya teman-teman ya, bahkan yang menikah pun ada. Ini kamu dinilainya secara keuangan kurang mapan ya, energinya random ya. Atau kalaupun memang kamu keuangannya baik tapi kamu orang yang sangat perhitungan, pelit ya, seperti itu ya. Di sini juga ada yang kalian sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat. Di situ sepertinya ada hubungannya dengan ketidaksetiaan, ketidakjujuran dalam konteks ya lawan jenis ya teman-teman ya. Ada tripartite relationship di sini. Jujur aku katakan dia sepertinya mengungkapkan unek-uneknya itu, keinginannya itu untuk terlepas dari hubungan kalian ini, dia ungkapkan sama orang tuanya, dia ungkapkan sama teman dekatnya, bahkan dia ungkapkan itu sama seseorang yang sedang berhubungan dengan dia saat ini ya. Intinya dia ingin memilih orang lain, seperti itulah, dan dia ungkapkan kepada orang ini, bukan diungkapkan ke sama kamu. Udah ada pikiran nih, ada the fool ya, soalnya di sini dia ingin terbebas dari hubungannya bersama kamu yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran
Ya, entah ketidakjujuran dalam hal apa di sini, tapi aku lihat di sini sih ada hubungannya dengan ketidaksetiaan, three party relationship. Ya, ada yang apa ya? Dinilainya kamu punya punya karir bagus, punya keuangan bagus, tapi kenapa perhitungan banget sih? Pelit banget sih gitu. Ya, mereka bicara tentang yang seperti itu ya, ada yang ingin keluar dari hubungan ini. Aku lihat ya. Hmm, ada energi papa, orang tua ya, seperti aku bilang tadi ya teman-teman ya. Ada di Empress, ada di Emperor. Ini ada energi orang tua, baik papa atau mama ya, baik ibu atau bapak gitu. Dia mungkin kamu jarang-jarang, oh ya oke, ada the Fool di sini ya. Mungkin kamu jarang bertemu sama dia. Kamu mungkin fokusnya cuma ke pentacles kamu, ke karir kamu. Bahkan kamu untuk menghubungi dia pun nggak sempat ya. Ada kesedihan-kesedihan yang orang tuamu rasakan untuk dirimu ya teman-teman ya. Dia mungkin berbicara sama kakak adik kamu ya, mungkin sama mama atau papa kamu, jadi pasangannya ya. Dia eh, sering berkata mungkin ya, ini kerja mulu nih anak gitu, kok apa lupa sama orang tuanya, kok menghubungi pun nggak sempat ya, seperti itulah gitu ya. Dinilainya juga kamu orang yang punya apa ya, sangat mencintai kebebasan, nggak bisa dibilangin gitu ya. Ada the Fool di sini. Kamu dinilai orang yang nggak bisa dibilangin sama pasanganmu. Ini yang mereka bicarakan ya, entah siapa yang membicarakan di sini. Bisa juga orang tua kamu ya membicarakan tentang hal ini ya, karena di sini ada banyak energi yang terbaca. Ada energi pasangan, ada energi orang tua, ada energi adik atau orang yang lebih muda dari kamu ya. Dan yang mereka bicarakan salah satunya adalah kamu dinilai orang yang sulit banget dikasih tahu, keras kepala. Ya, teman-temannya keras kepala karena ada Three of Wands, ada the Fool di sini. Orang yang senang banget kebebasan, orang yang selalu melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatimu saja, tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan resiko yang akan kamu hadapi. Seperti itu nih penilaian mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya ya, teman-teman ya. Tolong dimengerti ya. Ini aku hanya membaca tentang temanya, sesuai temanya, sesuai tebaran kartunya, sayang ya. Ya, kamu dinilai orang yang apa ya? Memang secara keuangan kamu cukup baik, kamu punya karir yang mapan, keuangan yang cukup baik, tapi kamu dinilai sangat pelit. Bahkan sama orang tua kamu, bahkan sama adik kakak kamu. Ya, terutama adik ya, terutama orang yang lebih muda nih energinya ya, mungkin adik sih aku lihat ya. Bahkan sama pasangan kamu pun kamu dinilai sangat perhitungan banget gitu dinilainya ya. Kamu dinilai juga orang yang terlalu bebas, orang yang sakarpe dewe, kalau kata orang Jawa bilang seenaknya sendiri gitu ya. Kamu tidak memperdulikan resiko yang akan dihadapi dirimu bahkan untuk seluruh keluarga. Ya, ada di sini energi yang sudah berpasangan, kamu dinilainya kurang setia. Kamu banyak percekcokan nih di sini ya. Pile ketiga, khususnya pile ketiga atau tumpukan ketiga, kamu sepertinya sama orang-orang ini sedang dalam mengalami yang namanya itu banyak banget. Sering terlibat percekcokan atau tidak akur. Ya, banyak sekali masalah akhir-akhir ini yang kalian hadapi. Makanya dia berkata buruk tentang kamu atau bahkan sering ya. Ada beberapa energi aku lihat sering berbicara buruk tentang kamu ya. Beberapa energinya. Ya, seperti itu. Ya, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan orang-orang ini ya. Makanya mereka dengan teganya bisa berkata buruk tentang dirimu ya. Bukannya menyelesaikan masalah tapi malah curhat buruk tentang dirimu, berbicara buruk tentang dirimu gitu ya. Oke, di sini ada energi air sign yaitu air sign itu Aquarius, Gemini dan Libra. Di sini ada water sign yaitu Pisces, Scorpio dan Cancer. Ada earth sign yaitu Virgo, Capricorn dan Taurus. Ada fire sign ya, yaitu Aries, Sagittarius dan Leo, terutama Aries ya. Kalau tadi earth sign terutama Taurus nih di sini aku lihat ya. Gitu, kamu dinilainya orangnya selebor, kamu dinilai orang yang seenaknya sendiri, nggak memikirkan resiko untuk dirimu, apalagi untuk keluarga besarmu, ya seperti itulah ya. Ada yang terlibat three-party relationship gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke, tumpukan ketiga semoga resonate, semoga cocok. Kalau memang nggak resonate atau tidak cocok sama sekali ya berarti ini bukan bacaan kamu, bukan energi kamu yang aku tarik ya. Tetap positive thinking ya teman-teman sama siapapun itu, even itu orang yang berbicara buruk tentang kamu.
Ya, mungkin dia dalam keadaan yang lagi nggak mood, mungkin dia ya banyak hal yang membuat mereka berbicara buruk tentang kita. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk mencintai kita ya teman-teman setiap saat gitu ya. Oke? Tetap positive thinking sama dirimu, kehidupanmu dan mereka ini. Teman-teman, doakan saja yang terbaik. Semoga hubungan kalian baik-baik saja. Dadah.